Buat Fitri. Nah, itu kan Iya. aku kan bukan aku sih, maksudnya kayak aku kan baca-baca artikel ya tentang ritual suro. Nah, itu boleh dikasih tahu nggak sih Mbak? Maksudnya ke viewers gitu kan tentang si kebiasaan suro itu tuh secara singkat aja. Maksudnya pertama tuh kita harus ngapain? Maksudnya yang Mbak Safitri lakuin di keluarga gitu. Maksudnya kayak dari awal pertama itu ngapain? Apakah kayak puasa dulu atau misalkan yang tadi tuh kayak ada mandiin keris kayak gitu-gitu. Itu gimana tuh prosesnya? Awalnya Kalau apa kirap dulu gitu. mm, kalau di keluargaku itu biasanya malam suro itu sorenya tuh pertama tuh mandi dulu, mandi besar. Kalau di tempatku tuh cuman mandi Hmm. besar, niat membersihkan, yakinkan, mensucikan diri, pikiran, hati dan semacam kayak gitu. Terus biasanya menjelang maghrib itu eyang sama bapak yang sekar ronce. Sekar ronce itu bunga melati yang dirunci sama kenanga yang nantinya akan dikenakan untuk pusaka yang dikirap di keraton. Ya, biasanya itu di rumah sebelum bapak tindak atau sebelum eyang tindak itu bakar ratus Oh. dulu di pojokan-pojokan kamar tempat pusaka itu disimpan. Nah, terus nanti malamnya ikut itu ritual yang kirap pusaka yang mungkin kakak dengar ada kebu bule yang diarak keluar. Nah, itu ikut itu, di kebun itu. Terus tanggal satunya biasanya baru puasa. Tanggal satunya puasa, tanggal duanya baru mulai pemanasan keris itu. Tuh, kalau Hmm. untuk damasan kerisnya juga awalnya diawali dengan sekat taman yang ditaruh di bokor sama kaos dahar ratus yang dibakar. Oh, kita sedahar itu maksudnya kayak kita makan gitu ya, Mbak ya? Ya kita istilahnya itu memberikan persembahan, Oh. kepada leluhur yang leluhur yang berada pada pusaka-pusaka tersebut. Untuk beberapa orang ada yang ditambahi dengan jajan pasar, dengan sajian yang komplit. Tapi kalau di keluarga saya biasanya sih yang simple gitu kalau yang nah, untuk Hmm. puasa itu juga nggak puasa seperti puasa Ramadan kak. Jadi kalau dulu yang di jalan yang sama bapak itu kadang puasa putih, kadang puasa ngebleng, kadang puasa eh, banyak sih banyak puasa-puasa Jawa itu biasanya dilakukan selama bulan Suro ini dan beberapa hari misalnya malam-malam Jumat tertentu atau setiap malam Jumat biasanya kirap ke makam-makam makam-makam leluhur. Wah, berarti Kalau yang uh, berarti dari kemarin ya hari Jumat itu udah mulai persiapan berarti ya sampai sekarang nih masih persiapan mau menuju Suro berarti ya di keluarganya Mbak enggak Safitri ya? besok kak, Oh, besok ya? Oh, besok mulai mulainya besok. Oke, oke, oke. mulainya besok ya. Oh, oke. Nah, itu kan Oh, aku denger tuh ya Mbak Safitri kan katanya kalau pas kirap itu tuh yang cewek-cewek nih, maksudnya kayak mungkin Mbak Safitri atau ibunya tuh nggak boleh keluar ya pas kirap. Oh, itu boleh nonton nggak sih kirapnya setelah itu? eh, kalau di tempatku memang dari mulai maghrib, jadi mulai surup kalau istilahnya matahari terbenam sampai tengah malam kita tidak boleh keluar dari rumah. Jadi boleh beraktivitas di rumah tapi nggak boleh keluar dari maksudnya keluar ke pekarangan itu nggak. Oh, Tapi itu nanti kenapa? kalau kirap, Kenapa tuh? kalau yang saya tahu sih dari Eyang sama Bapak itu untuk menghindari bala. Jadi supaya nggak terjadi kenapa-napa, juga supaya kitanya juga di dalam rumah itu ibaratnya juga tirakatan juga, hening, meditasi mungkin semacam kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah kirapnya itu sudah mau lewat, kebetulan depan rumah saya kan dilewati kirap tuh. Itu kita harus menyaksikan kirap itu dari mulai datang sampai rombongan terakhir baru kita boleh. Oh, begitu. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu. Nah, apalagi ya? Mas Bani, ada lagi nggak Mas yang
Jadi mau tahu Mau tentang nambahin Suro Mas ini. Bani, monggo. Mau nambahin nggak Eh, nih yang ya sebenarnya disebutin hampir Mas sama Bani? sih. Sebenarnya hampir sama karena kita satu rumpun kan, hampir sama. Paling kalau kalau tempatku yang beda ya cuma aku boleh keluar karena aku biasanya akses suci di luar, udah itu doang. Hmm. Oke oke oke. Kalau enggak besok itu aku itu larungan paling tambahnya aku larungan doang. Itu larungan tuh apa tuh Mas yang ngelarung di sungai gitu ya? Apa gimana ya? Benar 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 benar. Gimana gimana? Kalau larungan itu maksudnya gimana tuh? Kayak ngelarung, kayak menghanyutkan sesuatu gitu di sungai atau gimana tuh? Bentar, speakerku nggak dengar. Aku tak coba keluar dulu nanti masuk lagi ya. Ya, Bentar. sip sip. Oke, kalau gitu. Berarti menarik banget ya, teman-teman yang Kalau nonton boleh nih tentang menjawab, Kak, Suri. Ya, boleh, boleh, soal boleh. larungan. Boleh, Kalau boleh, yang boleh. saya tahu Silakan. sih, kalau yang saya tahu larungan itu ya biasanya menghanyutkan kayak sesaji, persembahan, bisa Hmm. makanan, bisa sesaji itu ke ya ke sungai atau biasanya kalau Abdul itu ke laut, Kak. Tahu saya. Oh, oh berarti yang kayak yang di keraton ya, yang aku suka lihat tuh Kayak di ya, eh, foto-foto. eh. Atau kalau Hmm. enggak mungkin di Parangkusumo juga sering kan juga ada larungan Oh iya, biasanya. larungan itu sajen ya. Lah ini monggo ini Mas Bani sudah join lagi. Bani, Oi, udah denger belum? gimana? Iya, itu yang tadi soal larungan tuh maksudnya gimana tuh Mas Bani? Maksudnya Jadi menghanyutkan apa nih? Yang aku tahu kan larungan itu menghanyutkan sesuatu di air gitu ya. Itu kayak hmm, gimana tuh? biasanya kalau aku eh, rambut sama barang kotor tak larung gitu toh. Jadi kita benar-benar bersih kayak buang sial lah, kayak orang-orang buang sial gitu. Oke oke. Tapi Nah itu tuh pakai tapi ya gimana pakai gimana lanjut jajan lanjut. pakai jajan pasar, terus kayak tumpeng, terus kayak persembahan gitu. Udah. Oke. Nah itu tuh kalau Mas Bani ngelarungnya di mana tuh Mas? Masa kan kalau yang kita tahu kan aku kelihatnya ada yang ngelarung di Parangkusumo tuh, yang kalau di keraton gitu. Nah itu tuh gimana? Kalau dari Mas Bani ngelarungnya di mana tuh? Di sungai mana gitu? Kalau aku tiga, biasanya di Parangkusumo, Hmm. Gar, Lawu. Oh, oke. Jadi 3 tempat itu ya. Mm. Nah, kalau tadi kan kalau Mas Hafid itu kan bilang dia start mulai untuk suro itu kan besok nih. Kalau Mas Bani startnya kapan, Mas? Besok sore. Mulai. Oh, jadi itu mulai besok ya mendekati suro ya. Kirain aku tuh kayak hamin minggu atau hamin sebulan gitu. Tapi oh enggak Eh ya. bisa, amin amin minggu bisa. Biasanya itu orang-orang kayak meditasi, bener-bener nyiapin badan dia gitu toh. Oke oke oke. Jadi tuh emang ini ya, ternyata tuh beda tempat tiap daerah ya, tiap tempat itu ternyata beda-beda ya. Maksudnya Hmm. melakoni kebiasaan suronya gitu ya, tapi tetap Hmm. satu gitu tujuannya adalah mendapatkan keberkahan gitu ya, Ah, keselamatan gitu. Cuma memang ada beberapa yang beda gitu dalam hal ritualnya gitu. Kalau Mas Bani nyuci keris juga nggak sih Mas? Kan aku taunya tuh kalau suruh tuh, udah saat ini pada nyuci-nyuci keris gitu kan. Aku tuh dengar dari apa sih saudara-saudara gitu kan, kayak gitu yang punya keris. Udah waktunya nih nyuci keris lah suruh. Nah, kalau dari Mas Bani juga ada nggak tuh nyuci-nyuci keris juga itu? kalau aku biasanya yang paling penting itu kasus cuci badan. Jadi Hmm, badan benar-benar harus bersih dulu, baru barang-barang yang kita punya kayak keris gitu kan harus dibersihkan juga untuk apa? Energi yang negatifnya biar hilang, terus sama kita ngerawat biar gak karatan gitu toh sebenarnya. oke. Kalau nyuci keris itu emang ada pakai air khusus gitu nggak sih Mas? Kayak harus dari Ada sumur sih, mana gitu? ada namanya warangan. Kalau warangan coba tanya Mbak Safitri, dia lebih paham. Apa tuh Mbak? Masa airnya mengandung Kalau apa atau airnya beda karena di tempat mana gitu? kalau di tempatku cuma jamasan, jadi nggak pakai warangan. Jadi kalau jamasan itu misalnya keris ya, keris itu cuma diolesi dengan minyak keris, itu campuran minyak kelapa, Mm-mm. minyak kenanga sama minyak cendana. Jadi cuma dioles aja gitu.
Nah, kalau warangan itu kerisnya dibersihin pakai jeruk nipis biasanya kalau di tempatku. Nah, tapi kalau warangan itu cuma dilakukan kalau kondisi keris atau kondisi pusatannya benar-benar kotor. Itu baru pakai warangan. Tapi kalau misalnya kondisinya masih bagus, ya cuma dijamas pakai itu aja minyak. Oh, jadi Kalau tuh, di tempatku seperti itu. oh kirain aku tuh yang namanya nyuci keris tuh kirain pakai air gitu loh. Oh ternyata tuh Ada bukan ya? ada yang memang Oh ada yang ada. di nanti setelah selesai dimasukin ke air juga ada. Jadi Oh, oke oke. saya kurang tahu kalau yang di luar ya, tapi kalau tradisi yang di sini itu biasanya Hmm, jadi kalau mencuci si yang pakai air itu untuk kris baru. Berarti misalnya kris yang baru bikin atau mau dibikin tuh baru pakai air. oh oke oke paham. Oke sip sip baik. Ada lagi nggak Mas Bani tentang si suro ini nih? Selain tadi kan kita bahas ritual kebiasaan nih, terus makanan, terus tadi tentang cuci keris. Ada nggak sih kayak hal-hal yang kita nggak tahu gitu loh? Tapi dirimu doang yang tahu. Ada Apa nggak sih ya? Mas? Eh, Kalau gitu paling biasanya hitungan satu suruhannya jatuh hari apa, terus Nah, wetonnya apa gitu paling. itu tuh maksudnya gimana tuh kalau hitung weton maksud tuh dengan orang punya weton ini, jadi dia harusnya ngelakuin ritualnya cuma ini gitu. Itu kayak gitu kah? Eh, enggak, jadi gini, satu suro besok, contoh ya ini ya. Jadi satu suro besok kan jatuhnya Selasa. Nah, kalau Selasanya Selasa apa dicari dulu kan. Selasa Pon, Oh, total Selasa Pon berarti totalnya 10. Nanti dihitung tibonya apa. Nah, itu kayaknya kalau Selasa Pon jatuh 10 itu tibonya Pati. Oh, oke oke itu lebih rumit ya hitungannya ya ternyata. Itu nanti di next session nanti kalau itu karena jelimet gitu ya bahasanya tuh rumit gitu. Nah, Oke, ini udah sih kalau aku nanya-nanyanya cuma nih ada pertanyaan nih dari Mbak Epitulas 12 nih kan tadi kan kita udah bahas tuh dia nanya kalau ada pandangan suro tidak boleh mengadakan perayaan misal menikah itu gimana tadi kan kita udah bahas ya Mbak Safitri sama Mas Bani ya kalau soal si suro itu nggak boleh ngadain acara-acara yang sifatnya untuk periaan gitu ya kayak entah hajatan atau nikahan karena itu bisa apa sih tadi mendapatkan suatu masalah apa gimana sih Mbak itu bahasanya itu loh apa aku kan bahasanya kalau ada bahasa anak sekarang kayak natulah gitu kayak kena karma gitu atau gimana gitu nah kalau bahasanya Mas Bani sama Mas Sapri itu apa sih kayak kena ini ya kayak kena dampak side effectnya gitu ya atau ada nggak sih kayak kalau pernah pengalaman misalkan ada nih orang yang ngadain hajatan gitu ya acara dengan ya keriaan gitu merayakan sesuatu itu tuh ada nggak sih kayak yang kena karena ngadain bulan suro terus dia jadi kenapa gitu itu ada nggak sih Mbak Mas Bani maksudnya yang kalau secara experience ya kalau saya sih gini, untuk masalah hajatan atau acara itu balik lagi ke pribadi kak, balik lagi ke persepsi orang-orang. Ada orang-orang yang menganggap bahwa bulan Suro itu kan bulan haram, bulan baik. Nah ini bagus nih buat nikah. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang memang ibaratnya orang-orang Jawa, pada umumnya biasanya memang menghindari Suro untuk hal apapun hajatan. Karena kayak semacam ada pamali gitu loh, kayak elok lah nih misalnya pada bulan Suro itu mengadakan acara seperti itu. Oke, kalau Mas Bani ada nggak Mas kayak mungkin di sekitar gitu ada yang lagi bulan suro orang bukannya harusnya kita introspeksi diri diam di rumah meditasi gitu malah ngerayain sesuatu gitu entah hajatan atau terus kayak ada kena side effect gitu tuh ada nggak sih Mas dari pengalaman Mas Bani gitu terus kayak karena kan kita kan nggak tahu ya itu kan ibaratnya omongan orang dulu kan kayak ya jangan ngadain hal-hal yang bersifat kayak hajatan karena nanti kamu kena efeknya gitu itu ada nggak sih Mas efeknya tuh kayak apa terus kayak gimana gitu Semua perbuatan kita pasti ada efeknya, ya kan? Tapi kalau untuk suro sebenarnya itu pasti akan berefek, tapi tinggal sugesti kita gimana. Itu oh hanya mindset kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya jatuh karena apa? Dihubung-hubungin karena suro gitu sebenarnya. Betul betul betul.
Umpama Pernah nggak sih, ya, Mas Bani? Kena. umpama ini tak kasih contoh kecil. Umpama kita bikin rumah, ya kan? Terus ada pondasi yang rubuh. Padahal itu perencanaan atau RAB di rumah itu nggak tahu kita besi yang dipakai apa, lah rubuh, lah itu digadok-gadoknya sama efek suro, bener itu. Oke, oke. Oh, termasuk kayak renovasi rumah itu nggak boleh ternyata ya, Pas Suro ya? Aku kira Eh, cuma hajatan sama nikahan doang gitu. Kalau bangun nggak boleh, kalau renovasi boleh. Oh, oke, oke. Jadi banyak ternyata ya. Kirain kan, taunya kan kayak ngadain hajatan atau nikahan gitu kan. Oke, kalau gitu. Nah, ini ada yang nanya, Mbak Ed Fitulas 12, kan dia nanya nih, kalau prosesi suron itu apakah ada pakemnya atau berbeda-beda, yang penting esensi suruhannya? Monggo, Mbak Safitri, Mas Bani. Kan tadi kan kita bahas tentang tiap tempat itu beda-beda. Cuma ada pakemnya nggak sih gitu? Atau Kalau apanya? Boleh, silakan Mbak. kalau yang setahu aku sih, ya itu beda pelaku biasanya beda tirakat. Tapi pada umumnya ritual bulan suro itu ya tirakat itu, setahu saya. Tirakatnya antara orang A, B, C itu biasanya beda-beda, tergantung mindsetnya, tergantung penangkapannya dia terhadap suro, tergantung pengetahuan dan mungkin lingkungan dia juga. Maksudnya kayak orang Jawa Solo sama orang Jawa Jogja nggak beda. Kayak saya sama Mas Bani aja beda. Tergantung pemahaman personalnya sih. Oke, tergantung dari di keluarga kebiasaannya gimana gitu ya, Mas Suron. Kalau dari Aku Mas boleh Bani nambahin nggak? gimana? Pakemnya Boleh, cuma boleh. satu. Pakemnya cuma satu sebenarnya. Apa tuh, Mas?